Penyakit kulit yang menajiskan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hukum tentang orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan pada hari penahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksanya. Apabila ternyata orang itu telah sembuh dari penyakit kulit yang menajiskan itu, imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan tahir, juga kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang satu disembelih di atas belanga tanah di atas air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup harus diambilnya bersama dengan kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Lalu bersama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercikkan darah itu 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari penyakit kulit yang menajiskan itu, dan dengan demikian menahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepas ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri selama 7 hari. Pada hari ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, baik rambut kepala, janggut maupun alis, bahkan mencukur segala bulunya, mencuci pakaiannya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan tak bercela, seekor domba betina berumur setahun yang tak bercela, dan 3/10 eva tepung terbaik diolah dengan minyak sebagai kurban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan penahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan dan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Imam harus mengambil domba jantan yang satu dan mempersembahkannya sebagai kurban penebus salah bersama dengan minyak yang 1 log itu. Lalu mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang biasa menyembelih kurban penghapus dosa dan kurban bakaran di tempat kudus. Sebab kurban penebus salah, begitu juga kurban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah kurban penebus salah itu dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, juga pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kirinya sendiri, mencelupkan jari tangannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan memercikkan sedikit dari minyak itu dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Selebihnya dari minyak itu harus dibubuhkan sedikit oleh imam pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan ibu jari kaki kanannya, di tempat darah kurban penebus salah dibubuhkan. Minyak yang tersisa pada telapak tangannya harus dibubuhkannya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan kurban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Sesudah itu, ia harus menyembelih kurban bakaran. Kemudian, imam harus mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian di atas mezbah. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, dan ia menjadi tahir. Jika orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan, seekor saja sebagai kurban penebus salah untuk persembahan unjukan.
supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung terbaik yang diolah dengan minyak untuk kurban sajian, dan 1 log minyak, serta 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sesuai dengan kemampuannya. Burung yang satu menjadi kurban penghapus dosa, dan yang satu lagi menjadi kurban bakaran. Pada hari ke-8, ia harus membawa semuanya untuk penahirannya kepada imam di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Imam harus mengambil domba kurban penebus salah dan minyak yang 1 log itu, lalu mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba kurban penebus salah dan mengambil sedikit dari darah kurban penebus salah itu, lalu membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanannya. Imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak di telapak tangan kirinya itu haruslah dipercikan dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuhkan sedikit dari minyak di telapak tangannya itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkannya, dan pada ibu jari tangan kanannya, juga ibu jari kaki kanannya, di tempat darah kurban penebus salah dibubuhkan. Selebihnya dari minyak di telapak tangannya harus dibubuhkannya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sesuai dengan kemampuannya, yang seekor sebagai kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai kurban bakaran di samping kurban sajian. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang penahiran seorang penderita penyakit kulit menajiskan yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda penyakit menajiskan di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Tampak olehku sesuatu seperti tanda penyakit menajiskan di rumahku. Imam pun harus memerintahkan supaya rumah itu mereka kosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda penyakit menajiskan itu, supaya segala yang ada di rumah itu tidak menjadi najis. Sesudah itu, barulah imam datang untuk memeriksa rumah itu. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk berwarna kehijau-hijauan atau kemerah-merahan dan kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus datang kembali untuk memeriksanya. Kalau ternyata tanda penyakit yang menajiskan itu meluas pada dinding rumah, imam harus memerintahkan supaya batu-batu yang terkena tanda itu dicungkil dan dibuang keluar kota ke tempat yang najis. Ia harus mengikis dinding sebelah dalam rumah itu sekelilingnya, dan tanah kikisannya harus dibuang keluar kota ke tempat yang najis. Orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil tanah lain dan melapis dinding rumah itu. Tetapi jika tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya dicungkil dan dinding rumah itu dikikis, bahkan dilapisi lagi, imam harus datang memeriksanya. Jika ternyata tanda itu meluas di dalam rumah, itu adalah penyakit menajiskan yang ganas di rumah itu. Rumah itu najis. Rumah itu, batunya, kayunya, dan segala tanah pelapisnya harus dibongkar, lalu dibawa keluar kota ke tempat yang najis. Orang yang masuk ke dalam rumah itu, selama rumah itu ditutup, menjadi najis sampai matahari terbenam.
Orang yang tidur di rumah itu harus mencuci pakaiannya. Juga orang yang makan di rumah itu harus mencuci pakaiannya. Tetapi, jika imam datang untuk memeriksanya, dan ternyata tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dindingnya dilapisi, imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, ia harus mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Burung yang seekor harus disembelihnya di atas belanga tanah, di atas air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras, hisop, kain merah tua, dan burung yang masih hidup itu, serta mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih, dan ke dalam air yang mengalir itu. Kemudian memerciki rumah itu 7 kali. Demikian ia menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain merah tua. Adapun burung yang hidup itu dilepas keluar kota ke padang. Demikian caranya ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, supaya rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kulit yang menajiskan, kudis kepala, penyakit yang menajiskan pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan bercak putih, untuk memberi petunjuk bila mana sesuatu itu najis atau tahir. Itulah hukum tentang penyakit yang menajiskan. Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan tentang lelehannya itu. Baik lelehan itu mengalir dari auratnya ataupun tertahan di auratnya, itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang menyentuh tempat tidurnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang mengeluarkan lelehan harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang menyentuh tubuh orang yang mengeluarkan lelehan harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan meludahi orang tahir, orang ini harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pelana yang diduduki orang yang mengeluarkan lelehan menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh apapun yang telah diduduki orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan tanpa lebih dahulu mencuci tangannya dengan air, orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Belanga tanah yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan harus dipecahkan, dan setiap perlengkapan kayu harus dicuci dengan air. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai kurban menghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai kurban bakaran. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki
tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan kulit yang terkena mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan dan maninya tertumpah, keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu darah dari aurat, maka selama 7 hari ia dalam keadaan cemar, dan setiap orang yang menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia mendapat haid menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang menyentuh tempat tidur perempuan itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang menyentuh barang apapun yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia menyentuh sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia terkena haid perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan selama berhari-hari mengeluarkan lelehan darah yang bukan pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu haidnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu najis seperti pada hari-hari haidnya. Setiap tempat tidur di mana ia tidur selama mengeluarkan lelehan, baginya harus menjadi seperti tempat tidur pada waktu ia haid. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan haidnya. Setiap orang yang menyentuh barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai kurban bakaran. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau mengeluarkan maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang mendapat haid, juga tentang seseorang yang mengeluarkan lelehan, baik laki-laki maupun perempuan, serta tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis.